warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'du. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan semangat kepada kita sekalian sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat berjamaah di bulan Ramadan ini. Ya, insyaallah kita lanjut dengan tolong yang akan diasuh oleh kita Al-Ustaz Dr. Ahmad Matumul MA. Salawat dan salam semoga tetap ditujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat yang berkelas. Tema yang akan kita angkat pada kali ini adalah mengenai kepemimpinan dan kita. Sehubungan dengan adanya pemilu besok, kita akan dari kami akan mengangkat pencerahan topik yang beda sehingga kita tidak akan salah topik. Dan kepada Dr. Ahmad ini kami persilakan. Cukup baca gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aslih akhlaqana bil ilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Wa ba'du, Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah salat zuhur sekaligus kajian zuhur Masjid SCDP yang Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke kajian, mari sama-sama kita baca Sayyidul Istighfar terlebih dahulu dengan harapan, dengan doa mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan ridhonya dan kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca 3 kali, kita sambung dengan begitu billahi rabbana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tema khusus kita berkaitan dengan kondisi politik di tanah air. Kita akan membicarakan soal orangnya, akan tapi konsep yang kita punya, konsep yang dalam Islam yang kita punya. Saya akan ambilnya berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Saya ambil di selangkah lagi Anda masuk surga. Dan ini teman-teman yang belum installnya di Androidnya, bisa installnya di Androidnya gratis. Di App Store-nya tinggal 2 menit aja sudah ada program ini di handphone teman-teman sekalian. Nah, di sini ya, kita bisa klik, kita cari. Kalau pengen surga ternyata bukan cuma ibadah doang, bukan iman doang. Selain ilmu dan iman, kita juga disuruh bersosial dengan santun. Ketika bersosial dengan santun, itu ada hubungan antar manusia, ada hubungan suami istri, ada hubungan anak dengan orang tua, dan selanjutnya. Nah, kita diminta untuk ayo kita sama-sama pahami hubungan kita antar manusia apa. Ini loh prinsip dasar hubungan antar manusia.
Prinsip dasarnya adalah jangan ada kezaliman. Tempatkan orang sesuai dengan tempatnya. Yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Fitnah terbesar buat laki-laki itu perempuan, fitnah terbesar buat umat itu harta. Ini pernyataannya. Atas mana hubungan politiknya, ini dia hubungan dengan sesama muslim, bagaimana hubungan sama muslim, bagaimana hubungan dengan tetangga, bagaimana sikap terhadap tamu, bagaimana hubungan kita dengan non muslim. Terus kita juga diminta untuk damaikan perselisihan antar manusia. Baru hubungan dalam negara. Kita pengen melihat kesininya dulu boleh. Hubungan sama muslim sebenarnya prinsipnya kayak apa sih? Konsep dasarnya adalah muslim itu bersaudara. Perumpamannya apa? Tinggal perumpamaan kedekatan seorang muslim itu kayak apa? Kayak bangunan yang saling menyatu, saling menguatkan. Terus hak-hak sama muslim apa sih? Hak sama muslim itu ada 5, ada yang bilang juga ada 6. Apa saja hak sama muslim? Kita tinggal klik begini Pak. Ini dia hakul muslimi alal muslimi khamsun. Yang pertama ada 5. Pertama radus salam, menjawab salam. Kedua kalau sakit dijenguk. Kalau ketiga kalau meninggal di takziahin. Yang keempat kalau undang dijawab atau dipenuhi. Yang kelima kalau bersin di alhamdulillahin. Yang hamdallah. Dia bilang alhamdulillah, kita jawab dengan yarhamkallah. Nah, ini dianya. Terus kenali juga hak sama muslim tadi sudah. Kewajiban muslim ke atas muslim apa sih? Kewajiban muslim terhadap muslim. Yang pertama kewajibannya adalah mencintai sesama muslim. Kewajibannya adalah mencintai sesama muslim. Sesama muslim harus saling mencintai. Yang kedua kewajibannya adalah membela baik yang zalim maupun yang dizalimi. Kalau saudara kita zalim, kita bela, itu gampang dipahami. Maaf, kalau saudara kita dizalimi, kita bela, gampang dipahami. Tapi kalau saudara kita yang zalim, kita bela, ini agak sedikit sulit untuk dipahami. Kata Rasulullah di sini, cara kita membela orang yang zalim adalah dengan menghindarkan dia atau menjauhi dia dari kezalimannya. Kalau suka memberitain yang negatif-negatif tapi fitnah, ya ingetin jangan yang negatif, jangan fitnah. Jujurlah dalam pemberitaan kan kayak gitu. Terus kalau suka malakin, jangan malakin orang, malak itu haram. Ini kewajiban membela baik yang zalim maupun yang dizalimi. Kewajibannya juga, kewajiban seorang muslim adalah menutup aib orang muslim lainnya. Jadi nggak boleh kita ngomongin aib orang lain, nggak boleh. Dapatnya apa? Nah, kalau aib kita dibuka gimana? Terus manfaatnya apa kalau kita menutupi aib orang-orang? Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa menutup aib orang Islam, maka aibnya dia akan ditutup di hari kiamat nanti, akan ditutup. Akan tidak dikasih lihat. Kan kadang-kadang kita malu Pak, masa lalu kita apakah semuanya cerah, apa semuanya bersih. Barangkali di antara kita masa lalunya adalah negatif gitu. Sekarang udah berubah menjadi anak masjid. Saya kenal Haji Ahmad udah jadi anak masjid. Kalau dibuka aib yang lamanya masih SMP, masih SMA nya kayak gimana? Kita semuanya punya aib. Kita semuanya punya kelemahan. Nah, nanti orang yang gak pernah menyebarluaskan aib orang, Allah akan tutup aibnya di hari kiamat. Terus kewajiban juga membantu kebutuhan seorang muslim. Nah, dia butuh apa? Dia butuh duit, silakan bantu duit semampu mungkin. Dia butuh pengetahuan, silakan bantu pengetahuannya. Dia butuh mengisi sesuatu, bantulah isi sesuatu itu. Dia butuh kerjaan, kalau bisa kasih kerjaan, kalau nggak bisa silahkan tunjukkan di mana ada kerjaan itu. Kewajiban saling bantu sama muslim. Kalau larangannya apa? Nanti akan lari ke yang tema besarnya Pak ya.
Larangannya adalah larangan mengasingkan orang muslim tanpa sebab syar'i. Tidak boleh mengucilkan orang muslim tanpa sebab syar'i. Yang lain lagi larangan saling membenci dan saling menghasut. Kita nggak boleh saling membenci dan saling menghasut. Kalau ini kita terapin di hari-hari sekarang nih, ini semuanya yang negatifnya kita kerjain, yang positifnya kita nggak kerjain. Ya antara calon satu dengan calon yang lainnya saling tim suksesnya ya, saling mencari aibnya, saling menyebarluaskan aibnya, terus saling mengucilkan. Bahkan kata Pak Mahfud MD, banyak kan teman kita jadi musuh minimal sampai tanggal 9 Pak. Minimal ntar lebaran lagi udah salaman lagi. Kita nih sekarang nih membela siapa yang bayar, bukan membela siapa yang menang, siapa yang benar. Dan kita bukannya mencegah orang berbuat zalim, malah kita ikut berbuat zalim. Kita ikut menyebarkan berbuat zalim. Aib orang muslim kita buka lebar-lebar. Nah, yang tadi kita baca ini tampaknya jarang kita lihat ketika mau pilpres usulnya ini. Yang banget kita lihat. Memang Bapak kalian boleh gak sih kita ngomongin soal Prabowo negatifnya atau Jokowi negatifnya? Boleh. Secara hukum fikih boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Tidak boleh yang bukan kenyataan. Umpamanya si calon A nggak pernah sholat, ya katakan aja calon A nggak pernah sholat. Calon B baru belajar sholat, ya katakan aja calon B baru belajar sholat. Tapi calon B kalau makan babi oke aja, ya jangan. Karena beliau nggak makan babi. Atau calon B baru masuk Islam kemarin, padahal udah masuk Islam dari kecil, nggak boleh. Tapi mengatakan yang benar, mengatakan aibnya calon pemimpinnya terbatas hanya untuk calonnya doang. Tim suksesnya kayak gimana? Jangan. Tim suksesnya bukan calon presiden. Tapi kalau calon presidennya boleh. Kenapa? Dia kedudukannya sebagai calon presiden. Nanti habis beliau ternyata kalah, apakah kita boleh buka aibnya lagi? Jangan. Udah nggak boleh. Batasnya cuma sampai tanggal 9. Setelah itu jadi haram. Kenapa sih bolehnya? Bolehnya adalah kalau agar kita tidak salah memilih. Orang yang baik karena kemasan media jadi cakep, jadi jelek. Orang yang jelek dari turun kemasan media bisa jadi cakep. Nah ini nggak boleh. Ini kita boleh ngomongin aibnya. Cara hukum bikinnya kayak begitu. Sebarluaskan hanya kepada yang memilih, bukan kepada yang tidak memilih. Ada orang mana gitu, anak kecil tahu aibnya calon presiden, janganlah, dia nggak berhak untuk memilih kok. Anak SD jangan tahu aibnya calon presiden kita, dia nggak berhak memilih. Tapi kalau anak SMA silakan, karena mereka berhak untuk memilih. Orang luar negeri nggak usah tahu aib calon presiden kita, mereka nggak berhak memilih. Baik. Lantas kalau umpamanya kita ini udah melaksanakan ini semua, apa sih keistimewaan mencintai sama Muslim karena Allah? Ini kita lihat. Kalau kita saling mencintai sama Muslim karena Allah, itu sebagai tanda kesempurnaan iman. Yang kedua akan dipayungi dari panasnya padang mahsyar. Yang ketiga akan dicari dan dipanggil oleh Allah di padang mahsyar. Ini kan keren banget nih. Terus akan mendapatkan cinta Allah. Mereka akan diberi panggung khusus terbuat dari cahaya. Jika soal ini anjuran, jika seorang muslim mencintai saudara seimannya, hendaklah dia memberitahukan hal itu. Sahabat-sahabat Rasulullah pun menyatakan, sahabat-sahabat yang dinyatakan dicintai oleh Rasulullah itu siapa aja, kita boleh klik sebagai misal. Ini Mu'adz bin Jabal, orang Ansor ya, orang Ansor yang Rasulullah katakan, ya Mu'adz, inni la uhibbuka, ya Mu'adz, saya mencintai kamu banget, saya mencintai kamu dan saya berwasiat kepada kamu agar tidak meninggalkan doa setelah setiap habis sholat untuk membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik.
Nah, sekarang kita baru masuk ke hubungan antara kita dan pemimpin. Hubungan dalam negara. Hubungan dalam negara kan cuma dua. Kalau kita nggak memimpin, ya kita akan jadi dipimpin. Kalau kita nggak memimpin, jadi kita dipimpin. Nah, untuk memimpin kan harus memilih. Nah, mana aja syarat-syaratnya? Jika jadi pemimpin, apa sih yang disarankan oleh Islam? Jika jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil dan bijaksana. Jadilah pemimpin yang mencintai dan dicintai rakyatnya. Angkatlah menteri dan pembantu yang soleh. Ini kalau jadi pemimpin. Mana dalilnya? Kita klik di sini. Ada sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok. Ada 7 kelompok yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Kerennya apa, Pak? Imamun adilun sebagai nomor 1. Pemimpin yang adil itu sebagai nomor 1 yang dijamin untuk mendapatkan payung Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian syabun nasyafi ibadatillah. Kalau kita melihat taraf kesulitannya, paling sulit dari 7 kelompok ini ya imam adil. Imam yang adil paling sulit. Ketika paling sulit dia berhasil, itu dipuji dan ditempatkan di nomor 1. Yang kedua yang sulit adalah muda tapi lurus, muda tapi anak masjid. Ini sulit. Kalau tua jadi anak masjid, ya gampang banget. Banyak pensiunan baru jadi anak masjid. Tapi kalau masih muda kan susah, godaannya masih banyak. Nah itu karena itu dia nomor 2 tuh. Syabun nasyafi ibadatillah. Yang ketiganya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya orang dewasa yang hatinya tertambat dengan masjid. Yang keempatnya 2 orang warujulani tahaba fillah. 2 orang yang saling mencintai, ketemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Yang kelima ini bisa lulus bisa kagak, kita orang nih. Seorang laki-laki yang diajak berzina sama perempuan cantik, kaya, punya kedudukan, diajak berzina. Cuman ini laki-laki bilang ini Allah, oh enggak ana takut sama Allah. Bukan ana nggak mau sama ente, ana sama kamu, tapi saya takut sama Allah. Ini susah apa gampang, Pak? Susah gampang ini. Nah, yang selanjutnya rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, ada orang yang bersedekah dengan sedekah, tangan kanannya keluarin, tangan kirinya tahu. Terus yang terakhir ini gampang ya, tapi gampang susah. Rajulun zakarallah khalian fafadat ainahu, orang yang asik berzikir sendirian bukan rame-rame, sendirian kemudian dia menangis. Ini keren nih, 7 kelompok keren. Yang paling keren adalah imamun adil. Nah, orang yang imannya adil, kata Rasulullah SAW, innal muqsitina indallahi ala manabir bin nur alladzina ya'diluna fi hukmihim wa alihim wa ma wallu. Innal muqsitina indallah, orang-orang yang adil ketika memimpin nanti akan diberi panggung khusus dari nur, dari cahaya. Apa yang mereka lakukan dalam menghukumnya, ya'dilun, adil dalam menghukumnya kepada semua keluarganya, kepada semua rakyatnya, dia adil dalam menghukum, tidak pilih bulu. Ini mereka akan ditaruh di satu panggung kehormatan di padang mahsyar nanti atau di surga nanti. Di surga mereka punya panggung. Nanti di surga kita punya pertemuan, Pak, ada yang di pasar, ada yang di entah mesin, entah aula.
kita bakal ketemu di situ. Kita akan ketemu dengan Allah, kita akan ketemu dengan Rasulullah. Nah, pas di situ siapa yang boleh duduk di panggung? Ya kalau kita kelas recian kita nggak boleh duduk di panggung. Kalau kita kelas yang di sini nih imam yang adil, kita akan dikasih panggung. Orang yang saling mencintai juga punya panggung tersendiri. Berarti kan ini cakep ya, manfaat buat orang yang adil. Yang kedua juga cakep, akan mempunyai mimbar yang khusus. Di hadis yang lain, di riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ahlul jannati salafatun. Orang ahli surga itu ada 3 kelompok. Zu sultanin muksitin, muwafaqun wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzil qurba wa muslimin wa afifun saya matanya saya gedein sedikit susah ya. Wa afifun muta'afifun du'iyalin. Ahli surga ada 3 macam. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan pemerintahan yang dan berlaku adil dan dikurniai taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seseorang yang memiliki sifat penyayang dan lembut hati kepada keluarga dekatnya dan kepada setiap muslim. Yang ketiga, orang yang dapat menahan diri dari meminta-minta dan berusaha untuk tidak meminta-minta, sedangkan ia punya keluarga yang banyak. Ini yang pertama adalah buat presiden, buat menteri, buat pemimpin yang bisa berlaku adil. Ini termasuk ahli surga. Yang kedua adalah orang yang bisa menyayangi orang lain, bisa peduli sama orang lain, bisa berbagi dengan orang lain, tidak kejam, tidak zalim, tidak bengis. Yang ketiganya adalah orang miskin tapi tidak minta atau tidak minta. Jadi orang yang minta-minta di pinggir jalan tuh untuk masuk surganya sulit, Pak. Untuk masuknya surga sulit. Di hadis yang lainnya orang yang minta nanti di hari kiamat tinggal tulangnya doang, kagak ada kulitnya. Nah, kalau di rumah kan kayak gimana? Ya dia harus bekerja. Kalau nggak dapat juga gimana? Makanlah apa yang adanya. Nanti orang kasih silakan. Tapi kalau menjadi minta sekali boleh, tapi meminta berterusan adalah tidak boleh. Minta sebagai profesi tidak boleh, minta sebagai kebutuhan sekali atau 2 kali silakan. Saya ada orang datang ke saya, sebenarnya saya nggak kenal, datang terus minta bantuan, saya kasih dalam jumlah yang lumayan. Terus nggak berapa lama, mungkin sebulan datang lagi minta, saya kasih lagi. Habis itu pakai SMS, Ustaz kirimin duit dong, 1 juta aja dah, di nomor rekening ada. Dan mana minta, Ustaz minta 500.000 aja dah Ustaz, tolong kirimin dong. Nah ini apa yang masuk yang mana ya, masuk yang kayak gini tadi. Orang udah jadi profesi, saya udah nggak pernah balas lagi Pak, udah nggak pernah kasih lagi. Setelah saya melihat bahwa dia udah berubah menjadi profesinya minta-minta. Nah, di pembahasan kita ini orang-orang imam, orang-orang pemimpin-pemimpin yang adil bisa masuk surga. Ntar dia punya mimbar khusus, punya panggung khusus. Dia di hari padang mahsyar nggak kepanasan. Ini janji Rasulullah SAW buat para pemimpin. Nah, buat kita yang jadi rakyat kayak gimana? Buat kita rakyat, jadilah tadi yang bijaksana ya. Jadilah pemimpin yang dicintai dan mencintai rakyat. Mana dalilnya? Ini masih buat pemimpin. Saya gedein lagi. Rasulullah SAW bersabda, "Khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna 'alaihim wa yusalluna 'alaikum wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'unahum wa yal'anunakum." Qulna ya Rasulullah, afala nubanuhum?
qala la ma aqamu fikumus shalah la ma aqamu fikumus shalah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah, pemimpin kalian yang terbaik adalah yang kalian cintai dan yang mencintai kalian. Pemimpin yang terbaik adalah yang kalian cintai dan mencintai kalian. Sedangkan pemimpin yang jelek adalah pemimpin yang membenci kalian dan kalian juga membenci dia. Tadi sebut maaf. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Maaf tadi nggak ada yang kurang Pak ya. Pemimpin yang baik adalah yang mencintai kalian dan kalian cintai, mendoakan kalian dan kalian juga mendoakan buat dia. Sekarang pertanyaannya, Bapak pernah mendoain SBY atau enggak? Kalau enggak, ya, Bapak cinta sama SBY atau enggak? Ya itu tergantung Bapak jawabnya masing-masing gitu. Kalau kita mencintai pemimpin kita akan berdoa Pak buat dia. Ya Allah, jaga tuh pemimpin saya. Ya Allah, tolongin pemimpin saya. Ya Allah, kan kayak gitu tuh. Dia juga selalu mendoakan kita. Dan nanti kita akan baca teks hadisnya. Doa pemimpin tuh kayak doa ibu kepada anaknya Pak. Tapi kalau pemimpinnya pemimpin yang adil. Nah, kalau pemimpin nggak bisa doa kayak gimana? Doa kan nggak wajib pakai bahasa Arab. Doa boleh pakai bahasa Indonesia. Saya diwawancara di TVRI ketika soal tema sholat ya, sholat dan implementasinya kepada kehidupan. Saya bilang begini, alangkah indahnya kalau seorang pemimpin nasional, pemimpin kita, presiden memimpin sholat, habis itu mimpin doa. Ketika mimpin doa sambil menangis, sebagaimana Agim berdoa sambil menangis, atau Ustaz Arifin atau Ustaz Yusuf nangis kayak begitu. Insya Allah hati masyarakat kita akan bergetar, sama-sama akan memikirkan bangsa, negara kita akan berubah tuh. Yang tadi ada banyak tawuran tidak lagi tawuran. Geng motor ya suruh dengerin presidennya nangis sambil berdoa atau kepada Allah, itu akan berubah. Kita juga yang tadi ada mau demo nggak jadi pemimpin kita, dan kita juga nanti yang masih mau nakal takut sama pemimpin yang adil. Kenapa? Pemimpin adil doanya mustajab. Kalau pemimpin yang tidak adil borong-borong mustajab, doanya juga jarang. Nah, ini ya, mendoakan kalian dan kalian juga mendoakan mereka. Nah, pemimpin yang jelek adalah tubdilunahum wa yubdilunakum, yang membenci kalian dan juga kalian membenci mereka. Nah, ini ada kata-kata yang harus kita garis bawahi. Awalnya adalah tuhibunahum, awalnya itu tubdilunahum. Mereka duluan Pak yang membenci kita. Rakyat kan sebenarnya kan orang lemah ya. Posisinya adalah menerima. Cuman kok pemimpin membenci rakyatnya. Hasilnya apa? Ya rakyatnya akan membenci pemimpinnya. Bisa juga pemimpinnya mencintai rakyatnya. Rakyatnya pun otomatis akan mencintai pemimpin. Nah, pemimpin yang jelek adalah yang membenci rakyatnya dan rakyatnya pun membenci pemimpinnya. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Dan kalian terbalik. Kalian melaknat mereka juga melaknat kalian. Kalau laknatnya mereka peduli amat sama rakyat sih. Mendingan kita yang kaya, mendingan kita yang berkuasa peduli amat sama rakyat. Itu kan laknatnya mereka kepada kita adalah peduli amat. Kalau laknatnya kita kepada mereka, gue doain lo masuk neraka lo. Habis makan uang kita terus, habis korupsi uang kita terus. Nah, sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau udah kayak begini nih, pemimpin yang jelek di sini, yang membenci kita dan kita pun membenci dia, yang melaknat kita dan kita pun melaknat mereka, apa boleh kita jatuhin? Apa boleh kita demo terus kita jatuhin, kita kudeta? Apa jawab Rasulullah? Kalau masih pada sholat atau pada membiarkan boleh sholat, jangan. Kalau istiqlal belum dilarang untuk orang sholat,
Baitul Muni di sini belum larang sholat, itu nggak boleh. Nah, kalau umpamanya nggak ada kepres yang melarang orang sholat, maka kita nggak boleh jatuhin kudeta, sekalipun dia sudah tadi kita benci sama dia. Biarlah pergantiannya melalui pemilu di kita. Biarlah pergantiannya lewat pemilu, nggak boleh pakai kudeta-kudetaan, kecuali kalau umpamanya kita udah dilarang sholat. Nggak boleh sholat. Sholat harus nomor berapa? Sholat harus nomor 1. Nggak boleh nomor ya. Terus jadilah pemimpin yang dicintai dan dicintai oleh rakyatnya. Nah, pemimpin juga disuruh oleh Rasulullah, angkatlah menteri dan pembantu yang soleh. Bukan karena pertemanan, bukan karena kepartaian, akan tapi diangkat karena kesolehannya. Hadisnya mana? Hadisnya ini dia hadisnya. Ma ba'atallahu min nabiyyin wala stakhlafa min khalifatin illa kanat lahu bitanatani, bitanatun ta'muru bil ma'rufi wa tahudduhu alaihi, wa bitanatun ta'muru bisyarri wa tahudduhu alaihi, wal ma'sum man asamahullah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah, dan tidak pula Allah mengangkat seorang khalifah melainkan nabi atau khalifah itu mempunyai 2 pendamping. Pendamping pertama menyuruh dan mendorong yang berbuat baik, dan yang kedua menyuruh dan mendorong yang berbuat jahat. Orang yang terjaga adalah orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kitanya yang diangkat oleh presiden, menteri-menterinya ada 2 jenisnya, Pak. Ada menteri yang jelek, ada menteri yang baik. Ada menteri yang membuat pemimpin kita jelek, ada juga menteri yang mendorongnya untuk berbuat kebaikan. Mana yang baik? Yang baik adalah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah yang baik adalah menteri-menteri yang membantu dia untuk berbuat baik. Karena itu angkatlah menteri dari kelompok-kelompok orang yang baik. Terus di hadis yang lainnya juga ada idza aradallahu bil amiri khairan ja'ala lahu wadhiran sidqin in nasiya dzakarahu wa in dzakara a'anahu wa idza arada bi ghairi dzalika ja'ala lahu wadhiran su'in in nasiya lam yudhiku wa lam dzakara wa in dzakarahu lam yu'idhu. Hadis riwayat Abu Daud, dan hadisnya dikatakan hadisnya baik. Bukan hadis dhaif, bukan hadis palsu. Nah, ini Rasulullah bilang, idza aradallahu bil amiri khairan, kalau Allah itu kepengen seorang pemimpin itu baik, maka dia akan berikan atau jadikan wazirnya, jadikan pembantu-pembantunya wazir rasidqin, pembantu-pembantu yang jujur. Bagaimana sikapnya pembantu yang jujur? Kalau pemimpinnya lupa, dia ingetin. Kalau dia ingetin, dia akan tolongin. Sebaliknya, kalau Allah menginginkan kepada pemimpin ini kejelekan, maka dia akan jadikan wazir-wazirnya adalah wazir-wazir yang su, menteri-menteri yang jelek. Nah, kalau pemimpinnya lupa, kalau presidennya lupa, dia akan ingetin. Kalau diingetin, dia nggak bantuin. Nah, nanti tinggal hitung aja. Nah, sekarang ini kita arahnya ke positif atau ke negatif, hitung aja berapa menteri yang baik, berapa menteri yang buruk. Nah, sebenarnya Allah nolong oleh presiden kita atau tidak sih? Begitu juga dengan ini. Sekarang pemilu nih, di kelompok 1 koalisinya sama siapa-siapa aja. Kelompok 2 kelompok koalisinya sama siapa-siapa aja. Nah, koalisi yang baik itu insya Allah jadi baik, koalisi yang jelek insya Allah jadi jelek. Nah, siapa yang jelek, siapa yang baik, silakan menilai sendiri. Jadi mengenai koalisi itu ketika tidak usah, tapi keduanya ini saling dukung oleh ulama. Iya. Itu bagaimana ini kami? Ulama ada dua
dua karakter apa? Ada ulama su, ada ulama baik. Ulama su itu adalah ulama siapa yang berani bayar. Yang mana yang cash? Yang dua-duanya berani cash. Dua-duanya berani cash. Yang satu ada yang nge-cashin, yang satu ada yang nge-cashin, Pak. Ini siapa yang nge-cashin? Ya boleh tim suksesnya, boleh yang lain. Di pilkada, di pemilu-pemilu, termasuk di pemilihan legislatif itu ulama yang dibayar banyak. Nah, kalau dia ada di situ, pertanyaannya dibayar atau enggak? Kalau dia nggak dibayar, bayarnya kan boleh bentuk cash, boleh bentuk janji nanti akan diberi bantuan. Diberi bantuan kalau saya jadi presiden, atau pesantrennya dikasih mobil ambulan. Sebenarnya kan mobil ambulan cakep aja. Nah, dikasih mobil ambulan nih dalam bentuk sokongan atau bukan? Bukan, saya nggak menerima sokongan. Pesantren saya cuma dikasih ambulan. Nah, kan sama aja pesantren dikasih ambulan atau pesantren dibikinin satu asrama. Asramanya mah cakep, Ustaz. Tapi nawaitunya apa? Nah, itu banyak ulama-ulama yang jatuh, dan ini udah disyaratin ya oleh Rasulullah SAW bahwa ulama model kayak begini akan ada. Nah, saya tidak mengatakan di kelompok satu ada, kelompok satunya nggak ada. Boleh jadi dua kelompoknya ada. Ulama jelek di kelompok satu ada, ulama jelek di kelompok dua juga. Nah, ulama yang bagus yang mana? Ulama yang bagus adalah nggak sono, nggak kesini, nggak masuk tim sukses, tapi dia bilang pilih nomor satu. Tapi dia nggak termasuk tim sukses, nggak pernah dibantu oleh apa-apa, dan dia ngomongnya hanya sekitar saya pertimbangan saya betul-betul lillahi ta'ala. Kita lihat track recordnya dari mana lillahi ta'ala, dia bukan tim sukses, dia tidak tidak mendapatkan uang dari kelompok ini. Dia bilang pilihlah nomor ini. Bagi jamaah boleh takdir Ustaz ya? Iya, tadi lihat kiainya Ustaz. Kiainya yang selawar lewer, kiai kutu loncat banyak Ustaz. Kalau saya boleh menyebutkan, saya akan nyebutin lah yang kiai kutu loncat. Bukan cuma politikus doang yang kutu loncat. Kiai Ono tuh sono bahkan jelas-jelasan mengatakan kenapa pilih yang ini, ya tergantung yang cashin lah. Mungkin jamaah ada yang mau menambahkan pertanyaan tentang kepemimpinan. Silakan. Ya. Saya pernah mendengar bahwa ulama sebenarnya dilarang istana. Bergaul dengan Amirul, menegak mereka netral. Cuman sekarang kan malah ada yang masuk dan yang mau malah jadi politisi. Ketika kita mau milah-milah banget Ustaz ya, mau milah mana ulama mana umarah. Pertanyaan saya, Abu Bakar ulama bukan? Umarah bukan? Jelas lah Amirul Mukminin, beliau jadi khalifah pasti umarah kan? Ulama bukan? Siapa yang meragukan Abu Bakar sebagai ulama? Begitu juga yang keempat orang ini ya, Umar, Utsman, Ali. Amir Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang meragukan keulamaan beliau? Tapi pemimpin. Ketika pemimpin cakep banget kan situ. Cakep banget. Nah sekarang ini kan dipilah nih. Dipilah antara mana ulama, mana umarok. Kayaknya jurangnya beda banget. Kalau dulu kan pemimpin ya ulama. Gak bisa seorang pemimpin di zamannya gak hafal Quran, gak bisa. Hukum ini gak tahu, hukum itu gak tahu, gak bisa. Nah sekarang nih pemilahannya kan jadi seperti sekuler ya. Kita yang separuh sekuler negara kita kan, udah memilah antara agama dengan negara. Hasilnya apa ya? Hasilnya ada ulama, ada umara.
Kalau yang modelnya kayak gini Rasulullah udah disyaratin ulama yang main ke istana jelek adalah ulama su, ulama yang jelek. Cuma kan ulama bilang gini, kalau ada nggak main ke sono, siapa yang ingetin? Kan jadi permasalahan. Kalau kita nggak main ke sono, yang main adalah geng motor, yang main adalah preman. Nanti akhirnya dia berteman sama preman, akhirnya jadi preman. Kalau berteman sama ulama kan cakep, kan jadi dilema. Nah, jadi di sini tergantung ulamanya nih, ulamanya yang mau istiqomah atau ulama yang cari muka. Saya Ustaz pernah diri satunya RI 1 dulu zaman Gus Dur. Zaman Gus Dur suka nginep di istana, suka nongkrong. Terus waktu Pak Wakil juga saya boleh duduk di ruang kerjanya untuk diskusi ya. Juga beliau sering duduk sampingan kayak begini ngobrol sering. Itu saya dekat banget Ustaz. Maksudnya ini saya termasuk yang su atau bukan, termasuk su atau ya atau bukan. Saya juga niat saya ini ngapain? Kalau niat saya adalah untuk cari muka, untuk cari duit, maka saya termasuk ulama yang su. Tapi kalau saya nawaitunya adalah untuk mengingatkan, itu saya masih ulama yang baik. Cuma nawaitunya saya itu saya nggak tahu sama saya doang. Saya boleh bohongin jamaah, saya boleh bohongin siapa aja, tapi Allah nggak bisa dibohongin. Ada yang mau nambahkan? Paling duduknya kesimpulan, jadi nomor berapa ya? Ujung-ujungnya begitu. Kita ngomong masalah pemimpin yang adil. Ya. Sebenarnya kata adil itu kayak apa sih? Iya. Terus kemudian ya selama ini kita menganggap bahwa ya politik itu kan sistemnya kotor. Iya. Apa namanya? Nah itu gimana tuh kalau misalnya kita campur ke politik? Iya. Adil itu bukan berarti kalau dalam Islam. Adil itu bukan berarti orang Kristen nggak boleh bikin gereja. Adil itu adalah orang Kristen juga boleh bikin gereja. Adil juga artinya orang Kristen boleh cari makan, orang asing juga boleh cari makan. Itu jangan ada pikiran kita bahwa kalau umpamanya dalam konsep pemerintahan Islam yang adil adalah orang Islam doang yang dijaga, orang non Muslim nggak dijaga. Enggak, justru orang Islam harus dijaga, orang non Muslim juga harus dijaga. Nah, adil itu kalau umpamanya orang non Muslim ya, orang non Muslim mencuri 1 juta hukumannya adalah sebulan, orang Muslim sebulan, orang non Muslim juga sebulan. Itu adil. Terus perbedaannya jadi apa? Perbedaannya antara orang non Muslim dengan orang yang non Muslim kalau umpamanya pemimpinnya adalah adil. Watawasobil haki watawasobil sobrinya enak kan? Marahin orang Muslim itu enak, gampangan daripada marahin orang non Muslim. Kenapa kayak gitu? Saya marahin bapak-bapak ini kan enak. Bapak-bapak nggak takut masuk neraka. Kata-kata neraka aja disentil tuh dipakai, udah semuanya udah pada takut. Termasuk saya. Antum ya jamaah mau nasihatin Ustaz atau ngomongin Ustaz gampang kok. Pakai aja bahasa neraka. Nggak takut masuk neraka, deket-deket sama presiden ikut tim kampanye yang negatif, nggak takut masuk neraka. Itu saya udah pukulan tuh buat saya, nasihat banget buat saya. Nanti tapi kalau umpamanya kita nasihatin orang non Muslim, nggak takut kamu nanti masuk neraka. Aku sudah ada juru selamatnya, beda sama kamu. Kita nggak ada juru selamat Pak, kita semuanya adalah nafsi. Yauma yafirul mar'u min akhi, kita semuanya ngadep Allah dengan bawa amalan sendiri-sendiri. Di mana posisi Nabi Muhammad? Nabi Muhammad nazir, basyirah wa nadhirah doang, menyampaikan doang,
menyampaikan, habis itu nggak bisa bantu. Semuanya tanggung jawab masing-masing. Nanti Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat. Syafaat juga gara-gara kita yang beramal. Kita banyak selawat, Nabi Muhammad kasih syafaat. Kita banyak kita wudhunya, kita baca Allahumma rabbana utama arti Sayyidina Muhammad wasilah wal fadilah, Nabi Muhammad kasih syafaat. Coba deh kita nggak baca wasilah wal fadilah, nggak baca Allahumma sholli ala Muhammad, apa Nabi Muhammad akan kasih syafaat buat kita? Enggak. Nah, kalau kepercayaan mereka kan ada beda tuh. Wah, saya sih enak-enak aja, tenang aja, dosa udah ditebus. Dosa udah ditebus, ada juru selamat. Artinya sudah Ustaz. Iya. Dengan kesimpulan dan doa. Iya. Nah, kesimpulannya jangan banyak-banyak nyoblosnya, satu kali aja. Itu aja, karena kalau buat saya orang-orang sebagai ulama ya, ini bukan menyarankan, bukan menyuruh. Gak enak banget kan kalau umpamanya kita peringatan Hari Besar Islam yang terima kita bukan orang Islam, orang Betawi ya. Besok saya khutbahnya di wali kota, balai kota, khutbah Idul Fitri. Masa gubernurnya itu kita ikuti soalnya. Kalau yang ada menangnya, udah maka jadikanlah beliau sebagai gubernur teman-teman TKI. Itu kalau enggak kita punya pemimpin yang sudah mulai nonton. Saya takutnya nih, saya sebagai orang Islamnya gitu, takutnya ini akan melebar. Nanti hari ini gubernur DKI-nya non Muslim, nanti Jawa Barat kan begitu, Jawa Tengah gitu, nanti presidennya akan non Muslim. Ini udah sekarang nih kalau mau jihad, inilah jihadnya pakai coblos aja dah. Pakai coblos kita jihadnya kayak gitu, insya Allah pahalanya gede. Pahalanya gede kalau nawaitunya kita ikut. Dengan segala kekurangannya, iya, dengan segala kekurangan tapi dampaknya. Saya juga nggak nyaman banget bahwa yang bawa Jokowi juga Prabowo, yang bawa Ahok juga Prabowo, kan itu dosanya beliau. Cuma sekarang ini kita jadi dilematis nih, buat kita yang pikirannya masih Islami banget, dilematis. Prabowo punya dosa kayak begitu. Nah ini yang jagoannya juga punya dosa, punya dampak yang kurang baik buat umat Islam. Nah buat yang berbeda silahkan berpikir lagi. Kalaupun hal berbeda silahkan. Kalau umpamanya sama dengan saya, ketahuilah saya tidak dibayar oleh kelompok manapun juga, dan tidak dicalonkan menjadi menteri atau jadi dirjen juga. Dulu kalau Gus Dur tetap jadi presiden, mungkin saya udah jadi dirjen atau udah jadi menteri kali. Kalau Gus Dur tetap jadi presiden. Terima kasih. Kita baca doa, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya lempar ya. Terus puasanya baik dan istiqomah terus menjaga, mempertahankan agama dalam nurani kita. Dengan dia tadi Al-Fatihah. Ada apa namanya PR saya yang saya lupa, waktu yang acara kemarin bulan yang lalu, acara dengan anak yatim santunan, kan saya cerita dari Tangerang akhirnya nyampe STP juga. Itu kan diantaranya karena pakai tiupan, tiupan supaya nggak macet. Jadi saya besar, tolong dong doa yang supaya nggak macet, lancar mana gitu. Nah, jawabannya adalah la ilaha illallah al-azimul halim.
La ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim, La ilaha illallah Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arsyil Karim. Itu Rasulullah bacanya di mana? Waktu perang Badar, waktu perang Khandaq, Rasulullah bacanya suka baca itu sebenarnya kan zaman Rasul nggak pernah dibaca, buat materi nggak ada. Rasulullah nggak pernah mencetak. Tapi buat kondisi yang tidak menyenangkan, kita keluar dari kondisi itu. Salah satu doanya adalah tadi La ilaha illallah Al Azimul Halim, La ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim, La ilaha illallah Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arsyil Karim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.